Resep yang pertama, kali ini aku akan memasak tahu bumbu Bali ala warteg dan bisa dijadikan ide jualan pelengkap nasi campur. Ini aku siapkan 5 potong tahu putih, satu potongnya ini seharga 1.000, jadi semuanya 5.000. Selanjutnya tahunya ini mau aku iris segitiga. Tapi misalkan tahunya ini mau diiris kotak juga boleh. Untuk irisannya bisa disesuaikan dengan selera. Setelah semua tahu dipotong, selanjutnya digoreng. Mau digoreng matang boleh, mau digoreng setengah matang juga boleh. Kalau aku maunya digoreng setengah matang aja. Kita masukkan semua tahunya. Setelah bagian bawah kering, baru dibalik. Karena aku maunya tahunya ini setengah matang, jadi tahunya ini cuma aku balik sekali aja. Setelah dibalik semua, lalu kita tunggu hingga sebelah sisinya ini kering. Setelah sebelah sisinya kering dan tahunya ini sudah setengah matang, selanjutnya angkat dan tiriskan. Tapi kalau kalian sukanya tahunya ini digoreng matang juga boleh. Lalu kita siapkan bumbunya. 20 biji cabai merah keriting, 15 biji cabai rawit, 20 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 5 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, lengkuas, dan sedikit jahe. Untuk bumbu yang dihaluskan, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, dan jahe. Tambahkan sedikit air supaya halusnya maksimal. Supaya masaknya lebih cepat dan gak ribet, bumbunya ini mau aku blender saja. Bagi kalian yang gak suka bumbu di blender, bumbunya boleh diulek manual. Setelah bumbu halus, selanjutnya matikan blender. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan. Masukkan lengkuas, daun salam, daun jeruk purut. Tumis bumbu hingga matang dan harus benar-benar matang supaya enggak langu. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan video terbaru. Setelah bumbu benar-benar matang, tambahkan 150 ml air, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Kecap manis secukupnya. Selanjutnya aduk. Setelah tercampur merata, selanjutnya masukkan tahu. Aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Lalu masak sampai air menyusut hingga bumbunya meresap ke dalam tahu. Nah, ini airnya udah menyusut, aromanya juga udah wangi, udah enak. Tahu bumbu Bali udah jadi, selanjutnya matikan api. Lalu pindahkan ke atas piring. Tahu bumbu Bali ini bisa untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Resep yang kedua, kali ini aku akan memasak tahu daun jeruk. Bisa untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Yuk langsung aja mulai memasak. Ini aku gunakan 5 potong tahu putih, satu potongnya seharga Rp1.000, jadi semuanya 5.000. Kali ini masaknya mau yang murah aja. Selanjutnya tahunya dipotong kotak, satu biji ini aku jadikan 5. Misalkan tahunya mau dipotong segitiga juga boleh. Potong semua tahu hingga selesai. Setelah tahu dipotong semua, selanjutnya digoreng. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan tahu yang udah dipotong-potong tadi. Supaya masaknya lebih cepat, tahunya ini aku masukkan semuanya, jadi cuma satu kali digoreng. Setelah tahu masuk semua, tunggu hingga bawahnya kering, baru dibalik. Kita siapkan bumbu pelengkapnya. Ini aku gunakan 5 lembar daun jeruk purut, diiris tipis. Kalau suka, daun jeruk purutnya bisa dikasih lebih banyak. Setelah daun jeruk purut diiris semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Lalu kita kembali ke tahu, karena bawahnya udah kering, selanjutnya dibalik.
Tahunya ini boleh digoreng setengah matang, boleh digoreng matang hingga kopong. Tapi aku maunya tahunya ini cuma digoreng setengah matang aja. Setelah dibalik, kita tunggu tahunya hingga matang. Menunggu tahu, kita siapkan bumbunya dulu. 2 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 20 biji cabai rawit merah, 5 biji cabai merah besar. Karena aku maunya bumbunya ini enggak terlalu halus, jadi dicoper tanpa air dan tanpa minyak. Lalu matikan blender. Nah, aku maunya bumbunya kasar seperti ini. Selanjutnya kembali lagi ke tahu. Karena ini tahunya udah setengah matang, lalu angkat dan tiriskan. Untuk yang baru menemukan channel ini dan suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Selanjutnya tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini aku menggunakan minyak sisa menggoreng tahunya. Tumis bumbu hingga benar-benar matang supaya enggak langu. Setelah bumbu benar-benar matang, tambahkan 60 ml air. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula merah. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir, 1/4 sendok teh penyedap rasa. Lalu aduk hingga semua bumbu tercampur merata. Setelah bumbu tercampur merata, selanjutnya masukkan tahu. Diaduk kembali. Lalu masukkan irisan daun jeruk purut. Aduk hingga semuanya tercampur rata dan masak hingga air menyusut dan bumbu meresap ke dalam tahu. Setelah air menyusut dan benar-benar habis, bumbunya juga udah meresap ke dalam tahu. Tahu daun jeruk purut ini udah matang. Selanjutnya matikan api. Siapkan piring lalu pindahkan ke atas piring saji. Aromanya ini wangi, perpaduan antara daun jeruk purut, cabai, dan bumbu yang lainnya. Kayaknya enak nih. Resep yang ketiga. Kali ini aku mau masak sop tahu putih, wortel, dan jamur kuping. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Aku gunakan 1 biji wortel ukuran sedang. Wortelnya ini diiris tipis. Mau diiris bulat boleh, mau diiris serong juga boleh. Setelah wortel dipotong semua, lalu kita sisihkan. Ini aku gunakan 2 potong tahu putih. Tahunya ini diiris kotak. Kalau punya tahu sutra bisa diganti dengan tahu sutra. Kalau suka tahunya kenyal, tahunya juga bisa diganti tahu kuning. Setelah tahu dipotong semua, lalu kita sisihkan. Ini aku gunakan daun bawang, aku pakai yang bagian hijau diiris kasar. 1 batang daun seledri diiris kasar juga. Setelah daun seledri dipotong semuanya, selanjutnya kita sisihkan. Untuk bumbunya ini aku pakai 2 siung bawang putih digeprek, selanjutnya diiris kasar. Ini aku gunakan jahe seukuran ibu jari diiris tipis. Panaskan sedikit minyak goreng, masukkan bawang putih dan jahe. Tumis bawang putih dan jahe hingga beraroma. Setelah bawang putih dan jahe beraroma, selanjutnya tambahkan 500 ml air. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, lalu aduk. Kalau suka boleh ditambah gula, tapi kali ini aku masaknya tanpa gula. Selanjutnya masukkan wortel, masukkan juga tahu putih, aduk dan masak hingga wortel empuk.
Setelah mendidih dan wortelnya setengah matang, masukkan jamur kuping. Karena jamur kuping ini matangnya lebih cepat daripada wortel. Selanjutnya aduk. Karena aku kebetulan lagi merebus ayam, jadi ini aku tambahkan kaldu ayam sekitar 3 centong sayur. Jangan lupa koreksi rasa, karena ini tadi ditambah kaldu ayam jadi kurang asin. Ini aku tambahkan garam lagi sedikit. Ini aku cek dulu apakah wortelnya udah empuk. Nah, ini wortelnya udah empuk. Untuk rasa bisa disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya masukkan daun bawang dan daun seledri. Aduk dan masak hingga daun bawang dan daun seledri ini layu. Setelah mendidih merata, ini udah matang, lalu matikan api. Siapkan mangkok, tuang sop, tahu, wortel, jamur kuping ke dalam mangkok. Dari aromanya ini kayaknya enak. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Resep yang keempat. Kali ini aku mau masak sayur tahu dan mie, masakan khas Ponorogo yang biasanya dimakan sama nasi tiwul. Tapi kalau nggak ada nasi tiwul, dimakan sama nasi beras pun juga enak. Ini aku siapkan 3 potong tahu putih yang sebelumnya sudah aku kukus supaya lebih kenyal. Tapi kalau suka tahunya lembut, sebaiknya tahunya nggak usah dikukus dulu, langsung aja. Berhubung kali ini mau masak yang kenyal, jadi tahunya aku kukus dulu. Misalkan nggak ada tahu putih, boleh diganti tahu kuning. Selanjutnya tahunya ini dipotong dadu. Setelah tahu dipotong semua, lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 15 biji cabai rawit merah, 1 sendok teh ketumbar biji, 50 ml air. Lalu bumbunya dihaluskan. Mau di blender boleh, mau diulek juga boleh. Tapi kali ini aku masaknya bumbunya di blender aja supaya lebih cepat dan enggak ribet. Setelah bumbu halus, matikan, lalu angkat. Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 2 lembar daun salam, lengkuas, setengah sendok teh kunyit bubuk. Kalau nggak ada, boleh diganti kunyit segar. Berhubung kunyit segar aku lagi habis, jadi aku gunakan kunyit bubuk aja. Lalu tumis bumbu hingga matang. Setelah bumbu benar-benar matang, selanjutnya tambahkan 300 ml air. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh penyedap rasa atau micin. Kalau nggak suka boleh di skip. Kalau suka gula boleh ditambah gula. Tapi kali ini aku masaknya tanpa gula. Selanjutnya masukkan tahu. Aduk dulu sebentar. Setelah agak mendidih, masukkan mie telur atau mie bakso. Boleh pakai merek apa aja. Ini minyak aku taruh di bawah supaya tenggelam ke air, karena tahunya tadi udah matang. Jadi nggak perlu lama merebusnya, cuma kita tunggu mie-nya matang. Setelah mendidih, lalu kita aduk. Mie-nya jangan terlalu matang ya, supaya enggak hancur. Selanjutnya tambahkan 300 ml santan. Ini aku pakai santan biasa ya, nggak terlalu encer juga nggak terlalu kental. Selanjutnya aduk dan masak hingga santannya mendidih. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B channel masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Jangan lupa koreksi rasa, kurang apa-apa boleh ditambah. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Setelah rasanya udah pas, udah enak, dan sudah mendidih merata, air tahu dan mie ini udah matang. Selanjutnya matikan api. Supaya rasanya lebih enak, jangan lupa taburi dengan bawang goreng. Pindahkan ke dalam mangkok. Dulu pertama kali aku datang ke Ponorogo, melihat sayur tahu dan mie ini kayaknya kok aneh ya. Tapi setelah lama tinggal di Ponorogo, lama-lama kok enak ya sayur tahu dan mie. Kalau nggak ada tahu, tahunya bisa diganti dengan tempe.